Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini adalah malam yang kedua pada bulan Ramadan. Disabdakan baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam kedua, yaghfir lahu wa liwalidayhi, Allah akan mengampuni dia, mengampuni kita semua yang sholat, dan mengampuni kedua orang tua kita masing-masing. Li abawaihi in kana mu'minin, jika kedua orang tua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyampaian hadis Rasulullah secara terlaknat. Tetapi kewajiban kita di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, tidak lebih dari 30 hari atau kurang dari 30 hari, yaitu 29 hari. Faman kana minkum maridan, dan jika kamu dalam keadaan sakit atau ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hitunglah hari-hari yang tinggal untuk digantikan pada waktu-waktu yang lain. Wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan atas orang-orang yang lemah, yang sudah jumpo, maka hendaknya kalau tidak kuat berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Dan barang siapa yang melebihkan pemberiannya lebih dari satu, memberikan makan seorang miskin, itu lebih baik, fa huwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Jadi berikan makan satu orang miskin itu sudah cukup. Tapi kalau memberikan 2 orang atau 3 orang itu baik. Ya. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu sekalian mampu untuk berpuasa itu lebih baik bagi orang yang jumbo, yang sudah tua. Jadi memaksakan diri itu lebih baik dari membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Nah, kalimat jika kamu tahu itu kebanyakan orang tidak tahu. Nah, karena itu Allah menyatakan in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini perintah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah tanpa ragu, bahwa barang siapa man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Itu harus dipenuhi keyakinan, percaya bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, dan apa yang disampaikan Allah SWT supaya kamu takwa kepada Allah, bisa memelihara diri dari dosa, itu karena sebab kepercayaan kita yang tanpa ragu bahwa apa yang disampaikan Allah itu adalah benar. Janji-janji Allah itu kepada kita untuk dimasuk surganya Allah, alladzina ka'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, itu benar. Jadi karena itu jangan sampai kita ini terlewatkan pada malam-malam bulan Ramadan untuk senantiasa taqarruban lillahi ta'ala, untuk mendirikan sholat tarawih. Di siang harinya berpuasa, di malam harinya sholat tarawih dan tilawah Al-Quran, bahkan mengkaji Al-Quran. Itu ada sesuatu yang baik bagi kita, dan janji Allah SWT memberikan pahala kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Supaya apa? Supaya kalian bertakwa kepada Allah.
Jadi orang yang terdahulu itu disuruh berpuasa supaya bertakwa. Orang-orang sekarang disuruh berpuasa supaya bertakwa. Dan orang-orang yang akan datang disuruh berpuasa supaya mereka bertakwa. Karena takwa itulah yang akan masuk kita ke dalam surga. Oleh karena itu semboyannya Allah, perintahnya Allah bagi orang yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang itu sama. Cuman saja yang lain itu adalah kitanya. Kalau dulu ada Muhammad, sekarang ada Muhammad, nanti ada Muhammad yang bertakwa kepada Allah. Kalau dulu ada Fir'aun, sekarang ada Fir'aun, nanti ada Fir'aun yang membangkang kepada Allah. Itu semuanya ada. Yang munafik dulu ada zaman Nabi, sekarang ada, ini akan datang ada. Semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang fasik itu, orang munafik akan dijungkirkan ke dalam api neraka karena mereka mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beriman dengan sebenarnya. Bahkan menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, menghina bulan Ramadan dan sebagainya. Sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa, disangkanya dia mendapat pahala, ternyata dijungkirkan ke jurang api neraka. Itulah kiat-kiatnya orang-orang yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Nah, tinggal kita bagaimana akan memilih, maka kita akan masukkan diri kita ke dalam bertakwa. Kalau ingin dimasukkan kita ke dalam orang yang bertakwa, hendaknya kita berpuasa. Berpuasa itu hanya sebentar saja, beberapa hari saja, 29 hari paling sedikit, paling banyaknya 30 hari saja. Dan kita kalau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka sakitnya berapa hari, musafirnya berapa hari, nanti diganti dengan hari-hari yang lain untuk digantikannya. Kenapa harus digantikannya? Karena wajib. Nah, yang dengan perempuan yang haid tidak untuk berpuasa wajib menggantinya. Tetapi untuk sholat tidak pakai mengganti karena sholat itu terus-terusan. Setiap bulan pasti haid. Tapi ini 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun mungkin kuat. Pasti kuat, dan Allah SWT itu tidak memerintahkan kecuali kamu sanggup untuk melaksanakannya. Dan juga Allah melarang kepada kalian suatu perbuatan karena kamu juga sanggup untuk meninggalkannya. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT supaya kita bertakwa kepadanya. Wa alladzi yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang jumbo yang tidak kuat untuk berpuasa, hendaknya memberi makan kepada 1 orang miskin cukup. Kalau ditambah itu lebih baik. Kalau ditambah lebih baik, itu kebaikan kita. Dan berpuasa, memaksakan diri untuk berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Artinya banyak manusia tidak tahu, hanya membayar kerja. Kalau membayar kerja sudah cukup, kadang-kadang manusia tidak puasa dan tidak membayar kerja. Sudah tidak puasa, tidak membayar kerja, tidak berikan makan orang miskin. Itu kelewatan. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak belajar. Oleh karena itu belajar pada masa-masa sekarang ini adalah penting bagi kita, karena belajar itu akan mengangkat derajat kita dunia sampai di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta dibumbui dengan ilmu yang saleh, yang baik, beberapa derajat. Artinya Allah SWT akan memberikan derajat tinggi kepada orang beriman yang mengamalkan imannya itu dengan amal-amal yang saleh, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diberkahi oleh Allah SWT dan dia mendengarkan bisa dimengerti dan dipahami serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mau meninggalkan malam-malam pada bulan Ramadan ini untuk senantiasa takarrub pada Allah Ta'ala dengan sholat tarawih di tempat-tempat majlis yang seperti ini, yang mulia seperti ini, yang mudah-mudahan menjadi mulia bagi Allah SWT dengan bulan yang mulia, dengan kedudukan Al-Quran yang mulia yang dibawa oleh manusia yang termulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah SWT yang maha mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah SWT, yang ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat, semuanya minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segera Allah SWT ampuni dan kita terbangkit dari dulunya, baik kepada Allah SWT telah menyelesaikan semua masalah-masalah kita, baik masalah kehidupan dunia atau masalah kehidupan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.